Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8, bab 6 Teorema Pitagoras. Ayo kita berlatih 6.2 soal nomor 1 sampai dengan 5 ada di halaman 22. Baik, Ibu langsung membahas anak-anak. Soal nomor 1 anak-anak, tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut. Ibu mulai dari soal A dengan koordinat 10, 20 dan koordinat 13, 16 dua titiknya. Untuk memudahkan, untuk titik yang ke-1 Ibu sebut titik A anak-anak dengan koordinat 10, 20. Titik yang kedua Ibu sebut titik B dengan koordinat 13, 16 anak-anak. Di sini selanjutnya koordinat A ini disebut X1, Y1 untuk titik B, X2, Y2. Selain dengan menggambar, kita bisa dengan menggunakan rumus anak-anak untuk menentukan jarak dua titik. Ini rumusnya untuk jarak AB ini titik A dan titik B, disebut titik AB. Maksudnya jarak AB anak-anak. AB kuadrat ini sama dengan, ini menggunakan teorema Pitagoras juga anak-anak. Ini delta X dikuadratkan berarti X2 dikurang dengan X1 ini dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 atau delta Y dikuadratkan. Ini sama dengan kita masukkan nilainya, X2 nya 13 dikurang X1 nya 10 dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 16 dikurang Y1 nya 20 dikuadratkan sama dengan 13 dikurang 10 3 anak-anak, 3 kuadrat ditambah dengan 16 dikurang 20 berarti minus 4 anak-anak dikuadratkan. Minus 4 nya harus dalam kurung. Ini Bu jelaskan, untuk minus 4 dikuadratkan ini sama dengan minus 4 dikali dengan minus 4 sama dengan hasilnya positif 16 anak-anak. Sama dengan 3 kuadrat 9 ini ditambah dengan minus 4 kuadrat ini 16. Berarti AB ini jarak AB sama dengan, ini tanda sama dengan anak-anak, akar kuadrat dari 9 ditambah 16 akar kuadrat dari 25 anak-anak. Maka ini jaraknya adalah akar kuadrat dari 25, 5 anak-anak. Maka jarak AB adalah 5 satuan. Lanjut ke soal B anak-anak. Dua titik ini dengan koordinat 15,37 dan 42,73. Ini untuk titik yang pertama Ibu sebut titik A dengan koordinat 15,37. Selanjutnya yang kedua titik B dengan koordinat 42,73. Selanjutnya ini Bu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti kita tentukan AB kuadrat ini sama dengan X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini sama dengan X2 nya tadi 42 anak-anak dikurang X1 nya 15 dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 73 dikurangi dengan Y1 nya 37 dikuadratkan. Ini sama dengan 42 dikurang 15 27 anak-anak. 27 kuadrat ditambah dengan 73 dikurang 37 36 anak-anak, 36 kuadrat. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri, 27 kuadrat itu 27 dikali 27 itu 729 anak-anak ditambah dengan 36 kuadrat sama dengan 1296. Jadi di sini AB ini panjang AB ini sama dengan akar kuadrat dari 729 ditambah 1296 ini 2025 anak-anak, 2025.
Selanjutnya kita cari akar kuadrat dari 2025 di sebelah kanan sini. Nih, akar kuadrat dari 2025. Caranya dari kanan ini 1, 2 kita titik. Kita cari dua bilangan kembar. Kalau kita kalikan tepat 20 atau di bawah 20. Nih, dua bilangan harus 20 atau di bawah 20. Ini 4 anak-anak. 4 dikali 4. Nih, hasilnya 16 di bawah 20 kita kurangkan. 20 dikurang 16 4, 25 kita turunkan. Selanjutnya 4 kita tambah dengan 4. 4 tambah 4 8. 8 titik-titik dikali titik-titik. Hasilnya tepat 425. Ini dikali 5 anak-anak. Ini 5 kali 5, ini angka satuannya 5. 85 dikali 5, 425. Ini kita kurangkan, 5 dikurang 5 0. Ini sudah 0 anak-anak. Maka akar kuadrat dari 2025 adalah 45. Hasilnya adalah 45. Satuan anak-anak jarak antara titik A dan titik B. Lanjut ke soal C anak-anak. Dua titik ini dengan koordinat minus 19 minus 16 dan minus 2 14. Ibu sebut titik A terlebih dahulu. Di sini minus 19 minus 16. Selanjutnya titik B dengan koordinat minus 2 14. Nih, ibu sebut X1 Y1 X2 Y2. Nih, kita tentukan jaraknya. Sekarang AB kuadrat ini sama dengan X2 dikurang dengan X1 kuadrat. Selanjutnya ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 kuadrat. Sama dengan X2 nya tadi minus 2 dikurang minus 19. Ini selanjutnya dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 14 dikurang dengan Y1 nya minus 16 anak-anak. Ini dikuadratkan. Nih, sama dengan minus 2 minus dikurang minus sama dengan ditambah. Berarti positif 19 dikurang 2 17 kuadrat anak-anak. Ini 17 kuadrat ditambah dengan 14 dikurang minus 16 berarti 14 tambah 16 30. 30 kuadrat anak-anak. Sama dengan 17 kuadrat 289 ditambah dengan 30 kuadrat 900 anak-anak. Maka ini jarak AB ini adalah akar kuadrat dari 289 ditambah 900 1189 anak-anak. Selanjutnya kita menentukan akar kuadrat dari 1189 anak-anak. Ini caranya kita titik 2 dari kanan 1 2, kita cari dua bilangan kembar. Kalau kita kalikan hasilnya 11 atau di bawah 11, 3 dikali 3 anak-anak. 3 dikali 3 9, kita kurangi 11 kurang 9 2 8 9. Kita tambahkan 3 tambah 3 6. Kita cari dua bilangan 6 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 289 atau di bawahnya anak-anak. Ini dikali 4. Ini 16 1 25 256 tidak tepat anak-anak. Berarti di sini 3 3. Untuk bantuannya ini agar desimal anak-anak, ini Bu beri tanda koma, di sini Bu beri tambah 02 di sini. Jadi 3300. Selanjutnya ini Bu tambahkan. Ibu memberi alternatif anak-anak. 64 ditambah 4 68. 68 titik-titik dikali titik-titik kembar tepat 3300 atau di bawah 3300 itu dikali 4 anak-anak. Ini hasilnya 684 dikali 4. Sini 16 1 32 33 3 24 27. Ini kita kurangkan. Di sini ini pinjam, di sini 2, di sini 2, di sini 10 9 10. Berarti di sini 4 6 5. Bu tambah 02 lagi anak-anak, satu kali lagi. Ini kita tambahkan. Berarti 6 8 8 titik-titik dikali titik-titik hasilnya
di bawah 56.400 bisa. Ini dikali 8 dikali 8 hasilnya adalah 55. Nanti anak-anak bisa menghitung 55 104. Ini Ibu tidak melanjutkan menghitung, nanti anak-anak bisa melanjutkan menghitung. Maka untuk bentuk desimal pembulatan sampai 2 angka di belakang koma, akar kuadrat dari 1189 adalah 34. Ini 34,48. 34,48 satuan. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A-15, B-11 dan C21. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Baik, Ibu bahas dengan rumus anak-anak tanpa menggambar ini. Ini Ibu sebut X1, Y1, di sini X2, Y2 dan di sini X3, Y3. Kita tentukan jarak 2 titik AB terlebih dahulu anak-anak. Berarti AB kuadrat ini sama dengan X2 dikurang dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 kuadrat. Sama dengan X2 nya tadi minus 1 dikurang dengan X1 nya minus 1. Ini dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 1 dikurang Y1 nya 5 anak-anak. Ini kuadrat sama dengan minus 1 dikurang minus 1 berarti minus 1 ditambah 1 berarti 0 kuadrat anak-anak. Ditambah dengan 1 dikurang 5 berarti minus 4 kuadrat. Sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah dengan minus 4 kuadrat berarti 16 anak-anak. Berarti jarak AB sama dengan akar kuadrat dari 16 sama dengan 4 satuan. 4 satuan. Selanjutnya kita menentukan jarak BC anak-anak. Titik B dengan C berarti kita gunakan rumus BC kuadrat sama dengan X3 dikurang X2 dikuadratkan ditambah dengan Y3 dikurang dengan Y2 dikuadratkan. Ini sama dengan X3 nya tadi 2 dikurang dengan X2 nya minus 1. Ini dikuadratkan ditambah dengan Y3 nya 1 dikurang Y2 nya 1 anak-anak dikuadratkan. Ini sama dengan 2 dikurang minus 1 berarti 2 ditambah 1 3 kuadrat ditambah dengan 1 dikurang 1 kuadrat berarti 0 kuadrat anak-anak. Ini berarti ini 9 ditambah 0 berarti ini 9 ditambah dengan 0 berarti panjang BC atau jarak BC sama dengan akar kuadrat dari 9 sama dengan 3 satuan. Nih, selanjutnya kita cari jarak CA di sini atau AC anak-anak. Bisa jarak AC ini AC kuadrat ini sama dengan Ibu sebut X3 dikurang X1 saja. X3 dikurang X1 dikuadratkan ditambah dengan Y3 dikurang Y1 dikuadratkan sama dengan X3 nya tadi 2 dikurang X1 nya minus 1 dikuadratkan ditambah dengan Y3 nya 1 dikurang Y1 nya 5 dikuadratkan sama dengan 2 dikurang minus 1 berarti 3 kuadrat ditambah dengan 1 dikurang 5 ini sama dengan minus 4 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 9 ditambah 16 berarti jarak AC sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5 satuan. Selanjutnya kita buktikan ini yang paling panjang ini satuan anak-anak. Yang paling panjang ini yang 5, yang pendek ini 3 dan 4. Sekarang apakah terbukti AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat kita bandingkan dengan AC kuadrat anak-anak. Dengan AC kuadrat ini BC kuadrat kita bandingkan. Ini 4 kuadrat ditambah dengan
3 kuadrat kita bandingkan dengan 5 kuadrat. 16 ditambah dengan 9, di sini 25. Berarti sama dengan anak-anak. Sudah sama dengan, berarti ini berlaku teorema Pythagoras. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Jawabannya iya, karena berlaku teorema Pythagoras. Berlaku teorema Pythagoras. Ini sudah anak-anak sudah ketemu AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan sisi miringnya AC kuadrat. Ini dikuadratkan sisi miringnya. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Tentukan luas daerah yang diarsir dari setiap gambar berikut. Baik, Ibu mulai dari soal A. Di sini ada gambar setengah lingkaran daerah yang diarsir dan ada gambar segitiga di sini. Untuk menentukan luas daerah yang diarsir ini, kita harus menentukan ini anak-anak sisi segitiga yang tegak di sini nih. Ini Ibu sebut D karena merupakan diameter dari lingkaran. Ini bisa kita menentukan D ini dengan teorema Pythagoras anak-anak, karena ada segitiga siku-siku di sini. Kita cari terlebih dahulu diameternya anak-anak. D kuadrat ini sama dengan sisi miringnya 20 dikuadratkan. 20 kuadrat dikurang dengan ini 16 kuadrat. Ini sama dengan 20 kuadrat 400 dikurang dengan 16 kuadrat 256 anak-anak. Ini maka panjang diameter dari setengah lingkaran ini atau diameter lingkarannya akar kuadrat dari 144 anak-anak, sama dengan 12 satuannya cm. Berarti ini di sebelah kanan. Melanjutkan kita tentukan dulu jari-jari dari lingkarannya. Jari-jari sama dengan setengah D. Ini berarti sama dengan setengah dikali 12 sama dengan 6 cm. Jadi jari-jarinya 6 cm. Pi-nya kita gunakan 3,14 anak-anak. Ini selanjutnya kita cari luas daerah diarsir. Ini setengah lingkaran, berarti setengah pi R kuadrat sama dengan setengah dikali 3,14 atau 314 atau 3,14 saja anak-anak. 3,14 dikali R nya 6 cm dikali 6 cm. Ini sama dengan, kita sederhanakan dulu, 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Berarti tinggal 314 dikali 18. Ibu kalikan terlebih dahulu di sini. 314 dikali 18. Kalikan dulu. 4 dikali 8 32. 8 kali 1 8 tambah 3 11 anak-anak. 8 kali 3 24 tambah 1 25. Ini 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. Tambahkan 2 5 6 5. Ada 2 angka di belakang koma, berarti jawabannya luasnya adalah 56,52. Satuannya adalah cm persegi. Ini untuk jawaban soal A anak-anak. Luas daerah yang diarsir adalah 56,52 cm persegi. Lanjut ke soal B anak-anak. Kita cermati di sini ada 2 bangun segitiga siku-siku yang diarsir. Keduanya anak-anak kita diminta untuk menentukan luas semuanya, berarti karena keduanya diarsir. Baik, di sini ada segitiga siku-siku ACD dan segitiga siku-siku ABC. Untuk segitiga ACD tingginya belum diketahui anak-anak. Kita cari dulu panjang CD. Kita gunakan teorema Pythagoras. CD kuadrat sama dengan AC kuadrat sisi miringnya dikurangi dengan AD kuadrat. Di sini sama dengan AC-nya 20 kuadrat dikurangi dengan AD-nya 12 kuadrat anak-anak. Ini sama dengan 400 dikurang dengan 144. Ini berarti panjang CD ini akar kuadrat dari 256 anak-anak. Ini sama dengan 16 cm. Untuk segitiga ABC
Alasnya sudah diketahui 15 cm, tingginya 20 cm. Siku-sikunya di sini anak-anak. Ini Ibu sebut L1, Ibu sebut L2. Jadi kalau luas diarsir semuanya berarti L1 ini sama dengan alas ke 1 dikali tinggi ke 1 dibagi 2 nih sama dengan alasnya 12 dikali tingginya 16. 12 dikali dengan 16 dibagi 2 nih sama dengan, kita sederhanakan, 2 dibagi 2 1, 16 bagi 2 8. 12 dikali 8 96 anak-anak, 96. Selanjutnya untuk L yang kedua di sini A2 alas kedua dikali tinggi kedua dibagi 2. Ini sama dengan alasnya 15 anak-anak, berarti di sini 15 dikali tingginya 20 ini dibagi 2 anak-anak. Ini untuk rumus segitiganya 2 dibagi 2 1, 20 bagi 2 10 sama dengan 150 anak-anak. Ini selanjutnya kita tambahkan, berarti untuk luas daerah diarsir ini kita jumlahkan. Ini 6 4 1 246, satuannya adalah cm persegi. Lanjut ke soal keempat anak-anak. Guru meminta kalian menentukan jarak antara dua titik yaitu 4,2 dan 7,6. Kamu menggunakan 4,2 sebagai X1 Y1, sedangkan temanmu menggunakan 7,6 sebagai X1 Y1. Apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jelaskan. Baik, ini Ibu yang pertama dulu anak-anak. Ini untuk titik, Ibu sebut titik A untuk memudahkan kita. Titik A 4,2. Selanjutnya titik B nya di sini 7,6. Ini yang pertama X1 Y1 nya 4,2, di sini X1 Y1, di sini X2 Y2. Selanjutnya kita tentukan jarak dua titik ini. AB kuadrat ini sama dengan X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan sama dengan X2 nya tadi 7 dikurang X1 nya 4 dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 6 dikurang dengan Y1 nya 2 anak-anak dikuadratkan sama dengan 7 dikurang 4 3 kuadrat ditambah dengan 6 dikurang 2 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Ini berarti panjang AB ini sama dengan atau jarak AB ini akar kuadrat dari 25 sama dengan 5 satuan anak-anak. Selanjutnya ini yang kedua, ini Ibu beri garis dulu. Yang kedua untuk titik A nya 4,2, ini titik B nya 7,6. Ini Ibu sebut X2 Y2. Untuk di sini 7,6 nya X1 Y1. Berarti jarak AB kuadrat sama dengan X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang Y1 dikuadratkan sama dengan X2 nya tadi 4 dikurang X1 nya 7 minus 7 dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya 2 dikurang dengan Y1 nya 6 anak-anak dikuadratkan sama dengan 4 dikurang 7 minus 3 dikuadratkan ditambah dengan 2 dikurang 6 minus 4 dikuadratkan sama dengan 9 ditambah dengan 16. Ini AB sama dengan akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Hasilnya sama anak-anak, 5 satuan. Apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu.
Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Untuk soal A, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Untuk soal B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Baik, Ibu bahas anak-anak. Baik, Ibu membahas mulai dari soal A, kita gambarkan pada bidang kartesius anak-anak. Awalnya Ahmad dan Udin pada titik 0,0 di titik pusat di sini. Selanjutnya Ahmad ini melangkah ke depan 20 langkah, berarti ke kanan. Kalau pada bidang kartesius ini ke kanan 20 langkah. Selanjutnya dia melangkah ke kanan 15 langkah, berarti ke bawah 15 langkah. Posisi Ahmad pada koordinat 20, minus 15. Selanjutnya Udin, karena ini saling bertolak belakang, berarti Udin kalau ke depan ke kiri anak-anak. Ini dia ke depan 16 langkah, berarti ke kiri 16. Selanjutnya ke kanan 12, berarti ke atas 12 langkah. Posisi Udin ini minus 16,12 pada koordinat minus 16, 12. Selanjutnya Udin akan menembak dengan pistol bambu ke arah Ahmad. Berapa jaraknya? Maka kita tentukan jarak 2 titik antara Udin dan Ahmad. Baik, Ibu bahas soal B. Sekarang kita tentukan jarak Udin dan Ahmad. Ini posisi Udin tadi Ibu sebut X1, Y1. Untuk Ahmadnya X2, Y2. Kita tentukan jarak Udin dan Ahmad anak-anak. Berarti kita gunakan rumus UA kuadrat di sini sama dengan X2 dikurang dengan X1 dikuadratkan ditambah dengan Y2 dikurang dengan Y1 dikuadratkan. Ini sama dengan X2 nya 20 dikurang dengan X1 nya minus 16 anak-anak. Minus 16 ini dikuadratkan ditambah dengan Y2 nya tadi minus 15, ini minus 15. Ini selanjutnya dikurang dengan Y1 nya 12 anak-anak. Ini dikuadratkan. Ini sama dengan 20 dikurang minus 16, ini sama dengan berarti ditambah anak-anak. 20 ditambah 16 36 dikuadratkan ditambah dengan minus 15 minus 12 berarti minus 27 anak-anak. Minus 27 dikuadratkan. Ini sama dengan 36 dikuadratkan. Nanti anak-anak menghitung sendiri. Hasilnya adalah 1296 ditambah dengan minus 27 dalam kurung dikuadratkan itu 729. Ini jadi jarak Udin dan Ahmad akar kuadrat dari tadi sudah Ibu bahas anak-anak ya. Untuk ini hasilnya adalah 2025. Tadi akar kuadrat 2025 sudah Ibu bahas anak-anak. Jawabannya adalah 45. Satuannya adalah langkah. Jadi jarak Udin dan Ahmad adalah 45 langkah. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.